yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Guru Karo KSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, hari biasa pekan ke-12. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai ayat 14. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kondisi badai yang buruk, kapten kapal harus menentukan pilihan, yakni memilih yang terbaik dari yang terburuk. Membuang seluruh muatan kapal yang sangat bernilai dan juga berharga, atau kehilangan kehidupan yang tak ternilai, dan harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Badai dan gelombang tidak memberikan kesempatan untuk berunding atau merenungkan. Prinsipnya sekarang atau tidak pernah. Kapten kapal dituntut sikap berani dan tegas dalam memilih dan mengambil keputusan. Saudara-saudari, hidup adalah pilihan. Terkadang kita dihadapkan pada pilihan yang mudah, terkadang juga dihadapkan pada pilihan yang begitu sulit, sehingga kita membutuhkan waktu dan energi untuk membuat keputusan yang terbaik. Pilihan-pilihan inilah yang membentuk kehidupan kita. Bisa dikatakan, kualitas hidup kita pada akhirnya dibentuk oleh kualitas pilihan kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyampaikan pedoman dalam menjalani hidup dan sikap dalam menentukan pilihan. Yesus memberi aturan yang berlaku bagi semua orang. Dan ini menjadi tolak ukur bagaimana kita yang pada dasarnya lebih mementingkan diri sendiri berani menguji sikap kita dengan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Setiap kita pasti ingin dihormati, ingin dikasihi, ingin diakui, dan ingin dihargai, terlepas apakah kita pantas menerimanya atau tidak. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita ingin dihargai? Kalau pilihannya iya, maka hargai dulu orang lain. Apakah kita ingin dikasihi? Kalau pilihannya iya, kasihi dulu sesama. Dan kita akan dikasihi, bahkan lebih dikasihi. Kalau ingin dipuji, jangan lupa untuk memuji orang lain. Tergantung pilihan kita. Pertanyaan selanjutnya, gampangkah menentukan pilihan? Ada pilihan yang gampang ditentukan, ada juga pilihan yang sulit. Dan Yesus dalam bacaan hari ini menegaskan pilihan yang gampang dan endingnya, dan juga pilihan yang sulit dan endingnya. Dan yang penting adalah endingnya, karena semuanya butuh proses. Pilihan yang gampang, pintunya lebar. Banyak orang yang masuk, tapi membawa kepada kebinasaan. Sedangkan pilihan yang sulit, pintunya sempit. Sedikit orang yang melaluinya, tapi membawa orang kepada kehidupan. Pilihan gampang dan banyak dicari orang adalah kemudahan hidup, kenyamanan, kehormatan, popularitas, jabatan, kekayaan, dan sebagainya. Siapa yang tidak mau semua hal ini? Bahkan untuk ini, orang melakukan segala cara untuk mendapatkannya dengan korupsi,
melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar, mengorbankan orang lain, dan bahkan sampai menduakan Tuhan. Dan semua ini dapat membawa kita kepada kebinasaan. Sementara pilihan yang sulit adalah jalan yang tidak menyenangkan secara duniawi. Kita butuh harta duniawi, tapi kita tidak dikuasai oleh kekayaan duniawi yang membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Tidak mengejar popularitas yang mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Berani berkata tidak pada ketidakbenaran dan ketidakadilan yang terkadang membuat kita disingkirkan atau dijauhi orang. Pilihan yang sulit ini membuat kita merasa sepi, seolah-olah tidak ada yang mengerti jalan pikiran dan kehidupan kita. Tetapi seperti ini kita akan lebih menyadari kehadiran Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Kita akan merasakan kehadirannya secara spiritual ketika kita memilih jalan doa dibandingkan berkeluh kesah dan marah karena kehidupan dan berkata, mengapa harus begini? Kita akan merasakan sapaannya lewat firman yang kita baca, renungan harian yang kita dengar. Ketika kita memilih meninggalkan jalan kepalsuan yang menawarkan hiburan sesaat. Dan dalam situasi ini yang terbaik ialah Ia melayakkan kita berada dalam kehidupan bersama dengannya. Saudara-saudari, lewat sabdanya hari ini, Yesus mengharapkan supaya kita tidak menghindari pilihan-pilihan yang sulit. Karena pilihan-pilihan ini sering membawa kita kepada kehidupan dan kebahagiaan. Maka mari kita menentukan pilihan yang terbaik yang membawa kita kepada kehidupan bersama dengannya.